Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para jemaah YouTubiyin dan YouTubiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya menyapa Anda lagi pada pembahasan yang berkaitan tentang siapa saja yang dinamakan orang yang mati syahid. Sebelumnya saya akan mengucapkan dan mendoakan bagi orang yang menonton video ini, semoga urusannya dilancarkan Allah, usaha-usahanya diberkahi oleh Allah, kesehatannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah, dan yang sedang jomblo semoga mendapatkan pasangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa sekalian, siapakah yang dimaksudkan orang-orang yang mati syahid. Sebab belakangan sekali banyak orang yang mengklaim bahwa kalau ada orang yang meninggal dunia dianggap orang yang mati syahid. Oleh karenanya saya ingin membacakan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang berbicara tentang golongan yang mati syahid. Asyuhada'u sab'atun sidhal maqtuli fi sabilillahi al-mabtunu syahidun wal ghuriqu syahidun was-sahibu dhatil jambi syahidun wal mat'unu syahidun wal hariqu syahidun wal mayyitu tahtal hadmi syahidun wal mar'atu allati matat anil wiladah. Dalam hadis ini bahwa ada 7 golongan orang yang dinamakan mati syahid selain daripada orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah berjuang pada jalan Allah, membela syariat Allah Subhanahu wa taala, terjadi peperangan antara kafir sama muslim, orang-orang yang menentang syariat Allah sama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas peperangannya, di mana imamnya mengumandangkan satu peperangan sesama orang-orang kafir, lalu mereka mati dalam peperangan tersebut, maka itu sudah pasti orang yang meninggal syahid dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah selain daripada itu? Tentu ada. Lalu bagaimana mereka yang mati gara-gara kepentingan politik? Bagaimana mereka yang mati dalam urusan antara ormas? Bagaimana mereka yang mati dalam urusan kemaksiatan politik sesaat? Maka itu bukan dinamakan orang yang syahid. Kita lihat 7 golongan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadis ini. Di antara 7 golongan itu adalah 1, al-mabtunu syahidun. Orang yang mati karena sakit perut itu syahid. Jadi kalau ada orang yang sakit perut, perutnya terlilit karena kesakitan yang amat luar biasa, dirawat ke sana kemari gara-gara sakit perutnya, berobat ke sana kemari gara-gara sakit perutnya, lalu mereka mati, mereka meninggal, mereka wafat, maka orang tersebut syahid. Artinya dia terbebas daripada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal ghuriqu syahidun. Orang yang mati karena tenggelam. Mereka para pelaut, mereka yang cari nafkah di laut, cari nafkah di kali, cari nafkah di tempat yang ada airnya.
lalu mereka mati tenggelam. Yang tenggelam di laut kah? Yang tenggelam di kali kah? Yang tenggelam di sumur kah? Yang tenggelam di setu kah? Maka mereka mati di situ, orang yang syahid di jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam hadis ini orang yang syahid adalah wasahibu dzatil jambi syahidun, orang yang meninggal dunia gara-gara sakit pinggang, gara-gara sakit tulang ekornya, gara-gara sakit pinggulnya. Dia sakit yang sangat, dia berobat ke sana kemari, dia merawat ke sana kemari gara-gara sakit yang dialaminya, lalu mereka meninggal dunia, maka itu adalah syahid, dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di dalam hadis ini orang yang syahid adalah wal mat'unu syahidun, orang yang meninggal karena ada ta'un, ada wabah yang mematikan. Bisa wabah kolera, bisa wabah berbagai macam penyakit, dan salah satunya adalah virus corona. Ini bagian daripada wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang meninggal dunia gara-gara tertimpa wabah ini, dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka-mereka yang kena wabah, mereka-mereka yang meninggal karena tertimpa penyakit virus corona ini, mereka syahid. Jangan dihina, jangan diintimidasi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mereka itu syahid, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menakdirkan, maka satu orang pun tidak ada yang mampu membantah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang meninggal dunia karena ta'un, karena wabah, itu bagian daripada syahid. Yang kelima, orang yang bagian daripada syahid dalam hadis ini adalah wal hariku syahidun, mereka yang mati karena terbakar itu syahid. Apabila ada satu rumah terbakar, di dalamnya ada penghuninya, mereka mati di situ, meninggal di situ, itu adalah syahid. Ada gedung yang terbakar, lalu di dalamnya ada orang yang ikut terpanggang, maka itu syahid. Atau ada orang yang dibakar tanpa ada kebakaran rumah, ada orang yang terbakar tanpa ada terbakarnya gedung. Pokoknya dia terbakar karena api, maka itu syahid. Cuman bukan terbakar api cinta, bukan terbakar api cemburu, apalagi terbakarnya kereta yang ada apinya. Cuma kalau terbakarnya kereta tanpa ada apinya pun, dia tetap syahid, walaupun bukan kereta api atau barangkali kereta-kereta yang lain. Jadi para pemirsa sekalian, orang yang terbakar lalu meninggal dunia itu syahid, digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, orang yang dinamakan mati syahid adalah dalam hadis ini wal mayyitu tahtal hadmi syahidun, orang yang mati karena tertimbun, karena tertimpa satu benda, itu syahid. Ada orang yang cari nafkah di dalam kolong langit barangkali, kolong tanah barangkali. Mereka menggali tanah, mencari nafkah di situ, dia tertimbun sama longsor, maka itu syahid. Lalu ada orang yang kerja di bangunan, tiba-tiba dia tertimpa gedung, maka itu adalah syahid kalau dia meninggal. Ada orang yang tertabrak lalu ditimbun oleh benda yang ada, maka itu adalah syahid. Jadi mereka yang mati karena tertimbun sesuatu, tertimpa sesuatu, itu syahid, digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, sahabat channel Santri Kanjeng Sunan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Lalu yang ketujuh yang disabdakan oleh baginda Rasulullah dalam hadis ini adalah orang yang syahid wal mar'atul lati matat anil wiladah. Yakni seorang perempuan yang meninggal karena melahirkan. Masya Allah. Meninggal dunia karena melahirkan. Kalau mereka mati, maka itu adalah syahidah. Syahidah. Luar biasa pengorbanan wanita ini. Yang namanya melahirkan beratnya luar biasa. Jangankan melahirkan, mengandung itu saja namanya berat di atas yang berat. Wahnun ala wahnin. Susah di atas kesusahan. Orang bilang, kalau orang lagi hamil, wanita lagi hamil, dia ke sana kemari membawa tubuhnya yang amat luar biasa. Tidur serba salah. Tidur miring salah. Telentang salah. Tengkurap takut pecah, orang bilang. Itu waktu dia hamil demikian. Berat yang luar biasa. Ngidamnya berbagai macam. Ngidam ini, ngidam itu. Sempat ada satu kejadian. Ada orang yang ngidam belut gara-gara hamil. Dia perintahkan kepada suaminya untuk mencari belut di pasar. Karena malam hari dia minta jam 1. Suami keluar dari rumah. Dia turut perintah daripada istrinya. Karena memang itu bawaan daripada kandungan yang ada di dalam kandungan si istri. Dia keluar rumah. Dia menuju pasar. Sampai di pasar tidak ada belut yang diperintahkan sama istrinya. Sang suami pulang. Sampai ke rumah dia lapor sama suaminya. Ibu maaf, belutnya sudah tidak ada lagi. Kata istrinya apa? Iya sudah pak. Kalau nggak ada belut di pasar, belut bapak saja silakan katanya. Saking luar biasanya. Apalagi pada saat dia melahirkan. Masya Allah. Ngedemnya luar biasa. Wong kadang-kadang yang keluar bukan bayi, tapi yang kuning-kuning bagian jalan belakangnya, pemirsa sekalian. Sakit yang amat luar biasa. Sakit yang amat luar biasa. Begitu keluar anaknya, girangnya luar biasa. Girang luar biasa. Dia ucapkan alhamdulillah. Yang tadinya merintih-rintih menangis. Begitu keluar anaknya, dia tersenyum, dia tertawa. Tapi ada di antara ibu-ibu yang begitu melahirkan, dia kesusahan yang amat luar biasa, dia meninggal dunia. Atau ada orang yang begitu melahirkan anaknya, dia lemah di atas lemah yang sangat parah, saudara. Pendarahan yang amat luar biasa, saking banyak pendarahannya, maka bisa itu orang meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia itu syahidah. Syahidah. Oleh karenanya, sungguh sangat luar biasa pengorbanan sang ibu saat melahirkan anaknya, pahala yang luar biasa. Maka berbahagialah kalian wahai para wanita yang bisa melahirkan dan hidup Anda luar biasa. Dan kalaupun Anda meninggal dunia pada saat syahid, itu surga dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pemirsa sekalian, 7 hal inilah yang dinamakan orang yang syahid selain daripada orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, bagaimana Ustaz? Bentrok antara ormas, bentrok antara kepentingan, ia satu sama lain ingin membunuh. Kata Nabi apa? Al-qatil wal maqtulu finnar. Pembunuh yang dibunuh, dua-duanya masuk dalam neraka. Artinya apa? Yang satu sudah ingin membunuh, yang satu ingin membunuh. Ini perang sesama saudara, sesama umat Islam, sesama orang yang beriman. Karena kepentingan sesaat, mereka berperang, ribut, saling bacok, lalu meninggal dunia. Kata Nabi, al-qatilu wal maqtulu finnar. Semoga kita semuanya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan syahid. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.